Suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 31. HP dan dompet Halwa tidak ada. Pagi ini, Halwa sudah berkutat di dapur. Setelah sholat subuh, dia memasak seperti biasanya. Bahkan, sayur untuk sore nanti sudah juga ia masak. Karena ia tahu hari ini akan bekerja di luar salon, yang otomatis menuntut dia akan pulang lebih telat dari biasanya. Setelah memasak, ia pun segera melangkah menaiki tangga menuju kamar. Halwa harus segera bersiap. Di dalam kamar, nampak Cakar sudah mengenakan pakaian PDH-nya, yang masih terlihat fresh di badan. Tubuhnya yang kekar dan berotot terpampang nyata. Seperti halnya semalam, Cakar terekspos seluruh tubuhnya ketika sedang menggaulinya. Staminanya kembali bagus pasca sakit dan seolah tumpah ruah bagai hasrat yang dirafel selama 2 hari. Ada perasaan malu untuk memasuki kamar itu, tapi Halwa harus segera masuk kamar, sebab sebentar lagi dia harus bersiap juga untuk bekerja. Mas, aku mohon izin untuk pulang telat 2 hari ke depan, sebab ada job di luar, lapornya, sembari meraih pakaiannya yang akan dipakai pagi ini. Jam berapa kamu pulang? Tanggap Cakar, tanpa menatap. Aku kurang tahu, Mas. Bisa jadi sebelum jam 7 malam, atau bahkan lebih. Aku sudah masak lauk untuk nanti malam. Jika aku belum keburu pulang, hanya tinggal menghangatkan saja, jawab Halwa, sembari menjelaskan, jika ia pulang belakangan daripada Cakar, maka Cakar tinggal menghangatkan saja lauk untuk makan. Cakar tidak menjawab. Dia sibuk mengenakan jam tangannya. Halwa sudah biasa, ucapannya kadang tidak direspon. Ia segera merias tipis wajahnya seperti biasanya dan mengganti bajunya dengan yang lebih rapi dan bergaya. Meskipun harganya tidak seberapa. Kamu punya uang? Tanya Cakar tiba-tiba. Halwa diam sejenak, lalu menjawab, masih punya, Mas. Uang belanja dari Mas juga masih ada sisa, sahutnya. Cakar tiba-tiba menyodorkan uang beberapa lembar ke tangan Halwa. Nah, ambillah, ujarnya, seraya berbalik dan memburu pintu. Cakar segera keluar kamar, sudah rapi dengan segala atribut seragam kerjanya pagi ini. Setelah memberikan uang tadi pagi pada Halwa, Halwa tercengang sesaat, tapi dia tidak ada waktu untuk memikirkan uang pemberian Cakar tadi untuk apa. Sebab ia harus segera menyusul Cakar untuk menyiapkan sarapannya. Halwa segera menuju meja rias dan meletakkan uang itu di sana. Kemudian Halwa menyempurnakan dandanannya. Halwa, Halwa, pekikan suara Cakar menggema di luar kamar. Halwa bergegas menuju kastop dan meraih tas yang selama ini selalu menemani kemana ia pergi. Sejenak, Halwa membuka tasnya dan meraih dompet, bermaksud menyimpan uang pemberian Cakar tadi yang diletakkan di atas meja rias. Halwa, kamu dengar tidak? Cakar berteriak lagi, tidak sabar. Halwa menuju pintu kamar tergesa dan keluar. Halwa sudah melihat Cakar berdiri dengan tangan di pinggang. Nampak dari gestur kemarahan. Halwa bingung, ada apa dengan Cakar? Baru saja dia memberi uang dan berbicara padanya, lalu kini memperlihatkan sikap marah. Walau begitu, Halwa tetap menghampiri, meski rasa takut dan penasaran sedang menggelayuti dadanya. Iya, Mas, ikut aku. Cakar menarik lengan Halwa menuju kamar satunya lagi, yang kemarin sempat ia masuki. Tiba di ranjang. Ia menghempas lengan itu sehingga Halwa terduduk di sana. Dalam keadaan bingung, Halwa tengadah dan bertanya. Tapi hati kecil sudah sedikit menduga.
Jangan-jangan Cakar marah karena ia telah masuk ke kamar ini yang banyak menyimpan kenangan bersama Sally. Kenapa, Mas? Kenapa? Pakai tanya. Kemarin kamu masuk kamar ini kan? Lalu kenapa kamu berani membiarkan gorden dan jendelanya terbuka, juga lampunya mati? Kamu berani mengubah apa yang selama ini aku biarkan seperti itu. Apa maksudmu? Sentaknya, sembari menatap Halwa yang baru paham apa salahnya. Maaf, aku lupa, Mas. Kemarin aku masuk kamar ini dan lupa menutup lagi jendela dan gordennya. Aku lupa masuk ke kamar ini lagi kemarin. Halwa menjawab sejujurnya. Ia pun terkejut karena baru ingat jendela kamar itu tidak ditutupnya. Itu artinya selama Cakar sakit, jendela itu juga terbuka. Kamu itu masih muda, tapi sudah lupaan. Bagaimana beberapa tahun lagi? Kenapa kamu tiba-tiba masuk kamar ini? Apa kamu penasaran dan ingin tahu apa isi dalam kamar ini? Jecar Cakar, semakin tajam, menatap Halwa. Iya Mas, aku hanya ingin tahu dalamnya seperti apa. Kamu merasa penasaran karena pernah aku bilang bahwa di kamar ini banyak gaun almarhumah Sally, begitu sambungnya. Iya Mas, alasan salah satunya memang itu. Aku minta maaf Mas karena lupa menutup gorden dan menyalakan lampunya. Ucap Halwa mengiyakan. Kamu sudah berani mematikan lampu di kamar ini dan membiarkan jendela terbuka. Bagaimana kalau ada maling masuk? Birona saja yang dulu aku pekerjakan di rumah ini, selama di rumah ini kosong, belum pernah berani mematikan lampu kamar ini dan tidak berani membuka laci lemarinya. Tapi kamu, orang baru, berani membukanya dan merubah posisinya. Dasar kepo, umpatnya, sembari menggebrak lemari. Sehingga Halwa terkejut setengah mati. Aku hanya penasaran dan melihatnya. Lagi pula tidak ada benda yang aku ambil dari sana. Aku meletakkan kembali benda-benda itu di sana. Jawab Halwa, menatap Cakar lemah. Baguslah, kamu tahu apa yang harusnya kamu lakukan dan tidak. Ingat, jangan utak-atik foto-foto di sana, terutama foto almarhumah Sally, tegas Cakar, seraya mendengus kesal. Baik Mas, aku minta maaf, tapi sampai kapan Mas Cakar mau menyimpan foto-foto almarhumah? Sementara Mas Cakar sudah menikah sama aku. Walau dengan gugup, Halwa memberanikan melontarkan pertanyaan itu dengan matanya yang takut. Sampai aku menemukan perempuan yang benar-benar bisa aku cintai dari dalam hati. Maka dari itu, jangan pernah berani-berani kamu usik foto-foto itu. Kalau tidak, kamu akan menyesal, ancamnya. Membuat Halwa tersentak. Aku minta maaf, Mas. Aku tidak pernah bermaksud mengusik foto-foto mantan istri Mas Cakar. Silahkan simpan foto-foto itu sampai kapanpun selama Mas Cakar suka. Bahkan foto Sarsan Nilam sekalipun tidak masalah selama Mas Cakar bahagia, ucapnya lirih, mengalir bagai air sungai yang tenang. Dan sama sekali tidak ada nada amarah. Namun tidak disangka, ucapan yang mengalir dari bibir Halwa yang bagai air mengalir itu mengundang kemarahan Cakar. Gubrak! Lemari kembali dipukul. Untung saja lemari itu dari kayu jati tua yang tidak mudah goyah. Halwa tersentak sampai tubuhnya terjengkang sedikit. Dia membelalakkan mata kaget. Sarsan Nilam apa maksudmu? Kamu berani mengaitkan keberadaan foto-foto Sally dengan Nilam? Apa kamu cemburu? Jangan bawa-bawa nama Sarsan Nilam. Aku tidak punya hubungan khusus dengannya. Jadi, jangan mengarang cerita. Aku tahu kamu hanyalah cemburu. Baguslah kalau kamu merasa cemburu.
sengornya. Lagi seraya berjalan melewati Halwa yang masih kaget. Aku tidak cemburu, Mas. Halwa berkelit. Alah, sudahlah. Tidak perlu banyak alasan. Apa yang diucapkan bibirmu hanyalah kebohongan belaka. Jadi, tidak ada gunanya aku mendengarnya. Menyingkirlah dan keluar dari kamar ini, usirnya. Seraya menuju jendela dan menutupnya. Tidak lupa, gordennya juga ditutup. Halwa bangkit dan keluar dari kamar itu. Kata-kata Cakar sungguh menyakiti hatinya lagi. Padahal baru saja semalam mereka sedekat itu memadu kasih. Tapi tidak diduga, gara-gara ia lupa menutup jendela dan menyalakan lampunya, pagi ini Cakar semarah itu. Setelah menyalakan lagi lampu kamar dan menutup jendela kamar itu, Cakar segera menuruni tangga dan langsung pergi. Tidak sarapan seperti biasanya. Halwa menatap kepergian Cakar dengan sedih. Untuk membuang kesedihannya agar tidak lebih dalam, Halwa bergegas ke dapur. Ia segera sarapan seperti biasa dan menyiapkan bekal. Bagaimanapun sedihnya ia, Halwa harus tetap sarapan untuk menjaga tubuhnya tetap bertenaga. Singkat cerita, setelah berkutat dan bekerja di salah satu rumah klien yang sedang nikahan, tepatnya jam 20 malam, Halwa dan teman satu grupnya akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Lalu, rombongan mereka kembali ke salon male dan female dengan menaiki mobil khusus salon. Setelah dari salon, mereka pulang sendiri-sendiri menuju rumah masing-masing. Halwa merogoh tasnya untuk meraih HP-nya. Kagetnya, HP yang ia cari tidak ada di dalam tas. Setelah menyadari HP-nya tidak ada, ternyata bukan HP-nya saja yang tidak ada, dompetnya pun juga tidak ada. Halwa berdiri terpaku, memikirkan dompet dan HP-nya tidak ada di dalam tas. Ya Allah, di mana HP dan dompet? Apakah tertinggal di rumah orang nikahan? Gumamnya sedih dan bingung. Halwa ingin menangis dengan yang menimpanya hari ini. Sepertinya hari ini hari kesialan yang sedang bertubi-tubi menimpanya sejak dari rumah. Bersambung.